Dulu orang-orang yang hidup di zaman Nabi dibimbingnya kan lewat doa. Nah, doa itu yang pertama tadi fungsinya mengoneksikan kita dengan Allah sehingga Allah memberi perhatian. Memberi perhatian lebih. Anda yang sering berkoneksi kan dapat perhatian kan? Ya, sering terhubung dengan ibu dapat perhatian dari ibu. Terhubung dengan ayah dapat perhatian dari ayah. Terhubung dengan Allah diperhatikan oleh Allah. Kalau Allah sudah perhatikan, apa yang susah bagi Allah? Ini yang menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah cenderung mendapat kemudahan. Ya, dan tidak harus jadi ustadz. Silahkan jadi apapun, pebisnis silahkan yang baik-baik, arsitek silahkan, jadi pilot silahkan. Cuma satu, dekati Allah. Supaya aksesnya dibuka. Kemudahan didapatkan. Kalau Anda champion di pekerjaan, juara, bagus, rumah mewah, kendaraan banyak. Tapi masalah kecil di rumah nggak pernah selesai. Coba dicek, mungkin bukan karena kurang banyak hartanya. Bukan karena kurang tinggi kedudukan. Mungkin kurang dekat dengan Allah. Itu poinnya. Karena itu seringkali banyak persoalan ketika dihempaskan di atas sajadah itu jadi kecil. Problem orang sekarang ingin diselesaikan oleh Allah tapi curhatnya ke manusia. Bikin status di media sosial kan. Minta diaminkan lagi. Aminkan ya gitu ya. Tapi pengen dijawabnya oleh Allah. Sedangkan Allah sedang memberikan fasilitas dan caranya. Nah, yang paling dahsyat itu ada orang yang persoalannya dimudahkan oleh Allah. Jadi bukan nggak punya masalah, dia memiliki persoalan bahkan yang kadarnya sama, tapi diberi kemudahan oleh Allah untuk mengatasinya sehingga seakan-akan ringan saja. Nah, karena itulah kemudian kenapa saya buka untuk membiasakan ini, karena ini ada bagian sunnah yang menipis. Ya, ada bagian sunnah yang menipis, yaitu menyertakan doa dalam setiap aktivitas. Kalau mau diteliti secara psikologi juga, itu ada pengaruh doa pada motivasi diri. Orang yang sering berdoa itu meningkat kepercayaan dirinya. Motivasinya menguat. Sehingga dengan meningkatnya motivasi diri itu cenderung mudah mengatasi berbagai persoalan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, doa itu bukan sekedar mengoneksikan diri dengan Allah Sang Khalik, tapi juga mengandung pedoman dari aktivitas yang akan kita kerjakan. Itulah yang menyebabkan semua doa sesuai dengan konteks. Lafadznya bisa beda-beda. Saya beri contoh begini misalnya. Tadi teman-teman kan masuk masjid ya. Doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nanti keluar doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba lihat, kenapa doa masuk dengan keluar beda? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kita terjemahkan ya. Jangan-jangan dibaca tapi nggak tahu artinya. Ya, atau dibaca tahu arti nggak tahu maksudnya. Karena ini terkait pedoman. Ya, Allahumma, ya Allah. Itu bahasa halus dari kata ya Allah itu Allahumma. Ya Allah itu sudah bahasa Arab. Ya dengan Allah. Ya Allah itu bahasa Arab. Ya. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Ya, bahkan jangankan masuk masjid, kepleset aja ya Allah, ya Allah. Ya. Lihat mendung ya Allah kan, ya Allah mendung. Ya kan? Lihat hujan, ya Allah hujan. Ya kan? Itu selalu itu fitrah manusia karena sejatinya manusia itu nggak bisa lepas dari Tuhannya. Jadi orang yang banyak sujud, kenapa diangkat derajatnya? Karena dia banyak merendah. Semakin merendahkan dirinya, semakin Allah angkat. Balik, semakin mengangkat, semakin direndahkan. Kenapa itu? Ya, Azazil itu yang terhormat. Azazil terhormat tuh di alam langit itu terhormat. Ya, runtuh jadi iblis dan jadi syaitan karena meninggi. Begitu dia tinggi, Allah rendahkan. Itu kan ada dialognya di Quran surah ke-7 kan? Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Dia berkata, ana khairum minhu. Ya, qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah menyampaikan, kenapa engkau tidak mau hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Bukan masalah sujudnya. Nggak penting sujudnya kata Allah. Yang penting itu yang perintahkan saya. Kenapa nggak patuh? Maka iblis mengatakan, ya saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Bukan levelnya yang dicipta dari tanah, mesti hormat kepada yang dicipta dari api, mesti hormat kepada yang dicipta dari tanah. Maka ketika dia meninggi, Allah rendahkan. Kalau ingin berdoa cepat dikabul, maka merendahlah di hadapan Allah. Jangan membawa ketinggian, merendah.
Jadi orang dulu itu pelajarannya simpel, nggak banyak ceramah, tapi langsung dipraktekkan. Kenapa? Di antara dasar pemahamannya, filosofinya, itu menerapkan konteks ini. Masuk dengan merendah, masuk ke rumah Allah kok meninggi. Itu kan? Walaupun Anda pejabat, punya kedudukan, punya harta, tapi statusnya di masjid hamba Allah. Ya, terlambat ya belakangan, jangan ngotot saf pertama. Ya. Kalau ini udah duluan tadi, udah nyambut nih. Apalagi imam di kantor, ya di kantor boleh jadi imam, jadi direktur, tapi jabatan di kantor jangan samakan dengan di masjid. Babnya ada lagi. Ya, dulu saya baru datang dari Tripoli itu, masuk pesantren, ada pejabat-pejabat itu yang tinggal pengen jadi imam, karena merasa imam di kantor harus di masjid. Saya bilang bagus itu, bagus. Cuman bacaannya agak kurang tepat, sehingga telinga kadang sakit kalau dengar. Saya tanya, Pak, kenapa nggak diperbaiki dulu bacaannya baru jadi imam? Justru kami jadi imam Ustadz supaya bisa diperbaiki. Saya bilang bagus itu Pak motivasinya. Jarang ada orang kayak Bapak itu, luar biasa. Betul, jangan direndahkan. Kan itu karena belum tahu, orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Ya. Pak, saya kasih jalan yang cepat supaya Bapak tetap jadi imam dan kualitas makin bagus. Nanti sebelum sholat, dicek dulu Pak bacaannya. Santri nanti saya siapkan. Insya Allah begitu naik jadi imam, jadi lebih bagus. Betul itu Ustaz. Nah, sambil dicek, Bapak ngimaminnya duhur dan asar dulu. Tapi sepakat, yang penting kan gak turun status. Ya kan? Ya tetap imam, ya kan? Kadang psikologi kan begitu. Yang penting nggak turun status. Alhamdulillah. Begitu maghrib, isya dan subuh kita gantian sama santri, kualitas bacaan lebih dibagusin. Ya, begitu sudah bagus kita dorong, Pak, silahkan coba maghrib. Nggak usah lah, ini aja yang udah ada. Nah, itulah dakwah. Nah, Allahumma merendah, iftahli, mohon bukakan untukku, personal. Kenapa coba personal, bukan iftah lana? Ya, nggak ada orang masuk masjid dia sendiri Allahumma iftah lana, nggak ada. Selalu iftahli. Saya belum pernah dengar orang masuk masjid Allahumma iftah lana, lana, nggak ada. Iftahli. Abwaba rahmatik, li kan untuk pribadi kan. Nah, yang ketiga abwaba. Abwaba itu jamak dari bab. Bab itu pintu. Saya tanya, ibu waktu masuk ke dalam masjid lewat satu pintu atau banyak pintu? Satu pintu, nggak ada ibu masuk balik lagi lewat sana lagi, balik, nggak ada, satu pintu.